al-musannif rahimahullah wa nafa'anahu wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dhanbun ujjilat uqubatuh wa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Ya Musa, la tansa dzikri fa inda nisyanihi tuksirud dunub wala tajma'il mal fa inna jam'ahu yughassil qalb ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, idza ra'aital ghina, jika kamu melihat kekayaan tadi itu mukbilan, berdatangan, kamu melihat harta berdatangan, maju, sukses dalam urusan harta, fagul, maka katakan wahai Musa, dzambun ujjilat uqubatuh, ini adalah dosa yang disegerakan uqubatuh, hukumannya atau azabnya. Wa idza ra'aital fagra mukbilan, dan sebaliknya jika kamu melihat al-fagra, kefakiran, kekurangan, kesederhanaan, mukbilan, datang, fagul, maka katakan marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang, syiarnya pertanda orang-orang soleh. Ini Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan harta, maka dikatakan untuk diperintahkan untuk mengatakan bahwa itu adalah dosa yang disegerakan. Loh, kenapa? Ketika mendapatkan harta kok dikatakan itu adalah dosa yang disegerakan, dosa yang didahulukan? Kenapa? Karena orang kalau sudah disibukkan oleh harta, disibukkan oleh dunia, tentunya dia akan menjadi orang yang sibuk pertama untuk selalu menghitung itu dunia. Yang kedua, dia akan selalu sibuk untuk menjaga daripada itu harta. Bukankah itu adalah azab? Bukankah itu adalah hukuman? Kita mencari susah payah, setelah itu diperintahkan untuk menjaganya. Kita setelah susah payah banting tulang untuk mendapatkannya, ternyata kita disibukkan hanya untuk menghitungnya. Itu adalah dzambun ujjilat, dosa atau kesusahan yang disegerakan, kepayahan yang disegerakan sebelum nanti di akhirat akan lebih payah lagi. Di akhirat akan lebih diperhitungkan lagi. Karena apa? Karena di akhirat tentunya orang yang memiliki harta, ketika dia dapatkan itu secara halal, maka Allah akan menghisapnya. Tapi ketika dia mendapatkan harta itu karena dari jalan yang haram, tentunya Allah akan mengazabnya. Karena itu di dunia sudah payah, di akhirat juga payah. Itu maksud daripada pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Katakan itu, jangan kamu langsung senang aja, tapi itu sebetulnya adalah dzambun ujjilat, dosa yang disegerakan, dosa yang disegerakan, azab yang disegerakan. Kenapa? Sibuk sampai susah makan. Kadang-kadang makan terburu-buru. Iya kan, kalau orang punya harta banyak, makan terburu-buru, nggak tenang. Telepon, makan sambil telepon kadang-kadang, sampai akhirnya makan tangan kiri nantinya. Kadang-kadang dia sibuk sampai tidak bisa tidur, tengah-tengah tidur ditelepon. Ada barang yang datang, ada yang harus dilihat, disibukkan selalu dia. Ini payah. Dia tidak bisa istirahat tenang, tidak bisa makan tenang, tidak bisa duduk dengan keluarga dengan tenang. Itu ibarat dzambun ujjilat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita itu nanti di akhirat semuanya akan dihisab. Semuanya akan dihisab. Orang yang punya ilmu pun nanti juga akan dihisab. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah ia amalkan daripada ilmu yang dia dapatkan? Sudahkah dia mempelajari ilmu itu dengan benar dan diamalkan serta diberikan kepada orang lain? Akan ditanya. Orang yang sehat pun akan ditanya, kamu gunakan untuk apa kesehatan yang aku berikan kepada kamu? Apa kamu jadikan itu, apa kamu lakukan kesehatan tadi itu untuk lupa kepada aku? Apakah engkau gunakan untuk taat kepada aku? Orang yang hidup di dunia pun akan ditanya, kamu tak kasih kesempatan hidup di dunia bertahun-tahun, kamu gunakan untuk apa? Untuk selalu ingat kepadaku atau untuk lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hisab. Tapi hisab bagi orang memiliki harta itu bukan satu kali. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ada dua pertanyaan. Ketika orang memiliki harta, kalau itu urusan harta, maka pertanyaan ada dua. Pertanyaan yang pertama, dari mana kamu dapat? Daripada harta dari itu, atau dengan cara apa kamu mendapatkan ini harta? Itu yang pertama. Dari mana kamu dapat, atau dengan cara apa kamu mendapatkan ini harta? Dengan cara yang halal atau sebaliknya dengan cara yang haram? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kemudian kalau kamu sudah dapatkan itu harta, kamu gunakan untuk apa ini harta? Artinya untuk apa kamu infakkan ini harta? Apakah kamu gunakan harta ini untuk taat kepada Allah atau semakin lupa kepada Allah? Kalau punya ilmu dihisab, ditanya, kamu gunakan untuk apa itu ilmu? Kalau kamu dikasih kesehatan, ditanya, untuk apa kamu gunakan kesehatan? Tapi kalau sudah harta, dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat? Kemudian sudah kamu dapat, kamu gunakan untuk apa? Karena itu hisab untuk orang yang punya harta itu detail, terperinci, ditanyakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari mana asalnya? Ya, daripada harta itu bukan asal-asal. Ini kan hadiah, orang kasih kepada aku hadiah. Kadang-kadang ada orang dikit-dikit ya, ketika ada suap atau ada ya di situ sogok menyogok, ini kan hadiah. Mulai kapan dia ngasih hadiah? Mulai kapan dia ngasih hadiah? Apa sebelumnya kamu dikasih hadiah sama dia? Karena kamu punya jabatan itu kamu kasih hadiah. Berarti ada timbal balik daripada hadiah yang diberikan kepada kamu. Mulai kapan dia memberikan hadiah kepada kamu? Karena itu harta yang kita dapat pun akan dihisab. Dari mana kamu dapatkan? Bukan asal ngomong ini adalah hadiah. Kemudian setelah itu kamu dapat harta dari itu, walaupun dari halal, kamu akan ditanya lagi, kamu gunakan untuk apa itu harta yang kamu dapatkan daripada harta yang halal tersebut. Karena itu ketika kita memiliki harta, ya di dunia sudah kita dipayahkan, di akhirat hisabnya juga akan lebih banyak. Allah akan mempertanyakannya lebih banyak. Oleh karena itu, orang itu ketika mengeluarkan harta kalau tidak pada tempatnya, itu adalah orang yang jelek. Lebih jelek daripada tidak mengeluarkan. Kalau dia tidak mengeluarkan, tidak diberikan kepada siapapun, dengan dia meletakkan itu harta bukan pada tempatnya, keadaan yang kedua ini lebih jelek. Gambarannya gini, kalau ada orang seandainya punya makanan satu piring, ini makanan satu piring ini mau dia kasihkan kepada orang, mau kasihkan kepada makhluk. Ketika ada makanan satu piring, di situ ada orang yang kelaparan, muslim kelaparan. Dia dalam keadaan apa? Membutuhkan makanan tadi itu. Makanan yang satu piring ini, yang nikmat ini, tidak dikasihkan kepada orang yang kelaparan muslim tadi itu, tapi diserahkan kepada kucing yang dia sayangi. Loh, dia kasih makan kucing boleh,
Tapi kalau dalam masalah seperti ini kurang tepat. Kenapa? Itu orang muslim, orang beriman, manusia dalam keadaan kelaparan tidak dikasih makan. Kalaupun kucing mungkin tidak dikasih makan saat itu, mungkin dia akan cari makan sendiri bisa. Mungkin dia dikasih makanannya sendiri, atau mungkin dia dikasih sedikit cukup, tapi piring tadi itu dikasihkan kepada kucing tadi itu. Ini kira-kira tepat apa enggak? Ini benar atau salah? Ya tentunya salah. Lebih tepat diserahkan kepada orang tadi itu. Nah, ini perumpamaan, contoh gambaran daripada orang yang sudah dapat harta tapi tidak dikeluarkan pada tempatnya. Allah kasih harta murni, itu rizki dari Allah, digunakan untuk maksiat. Hartanya digunakan untuk lupa kepada Allah. Ini harta rizki dari Allah loh. Walaupun sumbernya seandainya halal pun, kalau dia lakukan kepada hal yang tidak benar, itu sudah salah. Gambaran yang lain kadang-kadang tidak tepat. Kita mengeluarkan harta, menginfakkan harta kita, seperti seandainya ada acara perkawinan. Ada acara perkawinan. Ketika ada acara perkawinan, di situ dia gunakan, mengeluarkan dia harta untuk beli apa? Untuk beli petasan. Untuk beli apa namanya? Kembang api. Dibelikan kembang api yang harganya 5 juta sampai 10 juta. Padahal ada yang lebih membutuhkan 5 juta, 10 juta tadi itu. Tuh, banyak orang yang sakit beli obat tidak bisa. Mau ke dokter nggak mampu. Untuk biaya rumah sakitnya mungkin dia belum bayar. Kesulitan. Banyak orang yang kelaparan. Banyak orang yang punya utang. Tapi ini hartanya 5 juta, 10 juta digunakan untuk apa? Kembang api, dor, habis. Ini orang mengeluarkan harta tapi tidak tepat pada tempatnya. Ini salah. Kadang-kadang bukan acara perkawinan, acara maulud, kadang-kadang mauludan. Biaya ngambil dari berbagai orang, dari tetangga-tetangganya untuk acara apa? Maulud. Nyumbang orang untuk acara maulid. Ternyata dari uangnya diberikan mercon, diberikan kembang api, kemudian disumet dor. Kalaupun diberikan kepada orang yang hadir untuk beli makanannya, atau disumbangkan anak yatim yang ada di sekitar situ, itu lebih baik daripada dibelikan kembang api yang tidak ada manfaatnya, dan kemudian tidak tepat pada tempatnya. Karena itu ketika kita dapat harta, jangan sampai harta tadi itu hanya kita pikirkan, ya benar sudah kita pikirkan cara untuk mendapatkannya, tapi setelah itu pikirkan juga ketika kamu keluarkan harta ini manfaat apa enggak, karena nanti akan dihisab oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah. Loh, harta yang kamu dapat kamu gunakan untuk apa? Sudah benar enggak? Sudah tepat enggak sasarannya? Sudah kamu gunakan untuk apa? Kamu berikan, kamu keluarkan untuk kamu infakkan kepada yang jalan benar apa enggak? Karena itu harus apa? Harus dipikirkan juga. Bukan asal dia mendapatkan harta, tapi apa? Dia juga ketika mengeluarkannya juga harus dipikirkan. Karena itu nanti akan ditanya, min aina akhadtahu wa fi ma anfaqtahu. Akan ditanya dari mana kamu dapatkan itu harta dan untuk apa kamu keluarkan itu harta. Karena itu ketika urusan dunia itu maju, banyak kita dapatkan, kita berdatangan kepada kita harta. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan apa? Dzambun ujjilat uqubatuh. Ini adalah dosa yang disegerakan apa hukumannya. Karena dia harus sibuk di dalam urusan dunianya sampai kadang-kadang lupa akhiratnya, lupa kewajibannya. Kemudian nanti di akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hisabnya cuma 1 tapi 2. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia keluarkan. Karena itu Nabi Musa diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu, kalau kamu dapat harta wahai Musa, hati-hati, itu adalah dosa yang disegerakan apa daripada hukumannya. Karena itu kalau kita dapat urusan harta, jangan hanya ditanggapi dengan senang hati, tapi apa? Pikirkan, ini juga ukubah. Ini adalah juga ukubah.
Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat nanti dia akan mendapatkan mendapatkan hisabnya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sekarang kadang-kadang ya datangan, wah ini sumber uang datang seandainya bertamu kepada kita. Nah, kita kan pasti senang ya. Kalau orang dulu enggak. Ketika dapat ada orang yang punya harta, orang kaya yang datang kepada dia, apalagi kalau sudah mulai ada pemilihan, biasanya akeh sing nyambangi wong soleh. Mereka itu enggak senang. Kenapa? Mereka menganggap dambun ujilat ukubatu. Waduh, dosa maning teko. Karena dia menganggap itu adalah adalah dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang kan orang menilai sing akeh tamuni keramat. Sing dano dayon ndak biasa. Padahal orang soleh, padahal dia nggak mau memang ditamui kan orang-orang seperti itu. Tapi dianggap itu adalah wah ini banyak tamunya berarti sing keramat. Bukan itu ukurannya. Bukan ukurannya itu ketika banyak harta, banyak orang yang memberi itu adalah orang yang baik. Sebaliknya malah itu adalah dzambun ujilat ukubatu. Itu adalah dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azabnya. Kemudian Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital faqra," kalau kamu melihat kefakiran, kalau kamu melihat kefakiran mukbilan, berdatangan kepada kamu, fagul, maka katakan wahai Musa, marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang tanda-tanda orang soleh. Ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, sempit, hanya rizkinya agak sulit, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mengatakan marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang daripada tanda orang-orang soleh. Seandainya kok seret ya rizkinya, tokonya sepi seandainya, maka katakan alhamdulillah, ini adalah pertanda bahwa Allah menghendaki aku untuk menjadi orang yang soleh. Kenapa? Coba kita pikirkan, makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, para anbiya, para rasul. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tapi makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi terpuji, dan mereka bukan adalah orang-orang yang kaya. Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Bahkan ya kadang-kadang Nabi Muhammad ini ya sehari makan, sehari enggak makan. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad minta seperti itu. Karena itu makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling terpuji itu tidak tidak menjadi orang yang kaya kok. Bahkan ya Nabi Muhammad ini sering menahan lapar. Sering menahan lapar. Sering lapar dia. Bahkan diceritakan Sayyidah Fatimah ini ketika dapat gandum. Ketika dapat gandum langsung mau dibuat roti. Tapi membuat roti bukan roti yang empuk, roti yang kasar. Roti yang kasar kenapa? Karena Sayyidah Fatimah hanya menumbuk, ya ditumbuk tok. Enggak diayak, ditumbuk tok. Karena enggak mampu. Ditumbuk sampai akhirnya dibuat adonan. Dibuat adonan, adonannya kasar. Jadikan roti. Ya, jadikan roti. Rotinya roti kasar. Kalau kita kan roti ya roti yang empuk ya. Roti sing empuk mari ngono sik ditambah ya keju, tambah coklat ya. Si ono susune ya. Kadang-kadang kasih meseseres. Waduh nikmat kita. Ini ndak ini. Roti sudah dari gandum, kemudian tidak diayak, cuma ditumbuk, dibuat roti kasar. Kemudian saat itu Sayyidah Fatimah ketika mau sudah terbuat rotinya ingat ayahnya. Sayyidah Fatimah ini sangat cinta kepada ayahnya, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga serupa. Nabi Muhammad juga gitu. Ketika sudah mau makan kadang-kadang ingat Fatimah, ingat putrinya daripada Sayyidah Fatimah. Akhirnya ingat ayahnya. Ditutup itu rotinya, dibungkus, dibawa ke rumahnya Nabi SAW. Ketika diserahkan kepada Nabi SAW, daripada roti tadi itu akhirnya diserahkan, ya
wahai ayahku, tadi aku buat roti, ada kiriman gandum. Aku buat roti, aku ingat engkau ya, wahai ayahku, ini adalah roti buatanku. Akhirnya diambil itu, dibuka itu rotinya. Kemudian ya, ketika mau dimakan, Nabi mengatakan, alhamdulillah, innahu awwalu ta'amin dakhala batna abiki mundu yaumen. Segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah. Ketahuilah wahai Fatimah, ini adalah makanan yang pertama kali masuk perut ayahmu semenjak 2 hari. Nabi nih, kalaupun mau minta gunung jadi emas bisa. Tapi apa? Ternyata Nabi ya bukan orang yang mampu. Nabi bukan orang yang kaya. Karena itu apa? Tanda-tanda orang soleh, yaitu apa? Ketika dia dikasih kekurangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dikasih kekayaan, mereka bukan lupa diri. Itu tanda orang yang soleh. Tapi kebanyakan mereka lebih memilih untuk menjadi orang yang sederhana. Itu adalah orang-orang yang soleh. Seperti yang Nabi lakukan. Nabi dikasih, kalaupun mau dikasih gunung-gunung yang ada di Makkah ya, menjadi emas, mampu akan dijadikan itu gunung emas. Tapi Nabi milih ndak, bal aju yauman wa asbi'u yauman. Aku pingin lapar sehari, aku pingin kenyang 1 hari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi tidak pernah mengadu. Padahal 2 hari tidak makan, tidak ngadu. Nggak minta sumbangan sama sahabatnya. Ayo sumbangan aku. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengadu. Nabi tidak pernah apa? Bahkan putrinya sendiri nggak tahu. Putrinya sendiri nggak tahu. Baru dikasih tahu semenjak 2 hari. Wahai Fatimah, ini baru masuk perut ayahmu. Ternyata apa? Kekurangan harta itu adalah lambang kesolehan, lambang juga kebaikan. Kenapa? Kenapa dikatakan lambang kesolehan? Karena Allah tidak menyibukkan dia dengan harta. Coba sekarang kita lihat realita yang sekarang terjadi. Coba realita yang sekarang terjadi, yang banyak menghadiri sholat berjamaah, yang banyak menghadiri pengajian, yang banyak menghadiri acara-acara, di situ ada acara-acara keagamaan. Kira-kira orang-orang yang mampu atau orang-orang yang tidak mampu? Realita aja yang nyata. Kebanyakan yang hadir ya orang-orang yang tidak mampu sholat berjamaah 5 waktu, kemudian hadir pengajian yang rutin. Orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena orang-orang yang kaya sibuk dengan hartanya. Kadang-kadang tidak ada waktu untuk menghadiri pengajian, nggak ada waktu untuk sholat berjamaah, nggak ada waktu, bahkan sholat Jumat itu telat-telat, melayu-melayu kadang-kadang. Kenapa? Ya karena apa? Syiarus sholihin, bentuk tanda orang soleh itu, yaitu ketika dia mendapatkan apa? Al-faqr. Sehingga apa? Dia tidak disibukkan dengan urusan dunia. Dia tidak disibukkan dengan urusan apa? Dunia. Akhirnya apa? Yang banyak menghadiri adalah mereka. Karena itu tidak perlu kecil hati. Orang yang tidak punya harta itu tidak perlu kecil hati. Sampai akhirnya sambatan, po, bebia 40 tahun istiqomah makan tahu tempe. Ya. Tidak apa-apa ya. Kalaupun apa masih bisa makan, alhamdulillah. Ya, tapi kamu apa kalau misalnya makannya istiqomah tahu tempe tapi sehat? Allah berikan kelebihan pasti. Walaupun tidak kelebihan daripada harta, Allah berikan orang itu sehat. Selain itu, dia bisa memperkaya diri. Kenapa? Salat sunnah. Tidak sibuk ngitung duit, nggak sibuk telepon-teleponan, nggak sibuk ngamui daripada pegawai-pegawainya. Dia bisa apa? Sibuk salat sunnah. Bisa memperkaya dengan salat sunnah. Salat duha bisa, salat rawatib bisa, salat berjamaah bisa, baca Al-Quran bisa. Harusnya orang yang ketika dia tidak mampu, kesempatan untuk menjadi orang soleh, berarti dia merasa alhamdulillah Allah kehendaki aku jadi orang soleh. Berarti aku akan berbanyak berzikir, aku akan berbanyak sholat, aku akan berbanyak untuk menghadiri pengajian. Ya duduk tadi pengangguran. Hati-hati. Pengajian tok sampai anaknya terlantar. Enggak, tetap usaha. Tetap usaha. Kalaupun Allah takdirkan dia ya menjadi orang yang tidak mampu, ya sudah, tetap ada usaha
tapi dia masih bisa memperkaya diri untuk apa? Untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mampu di dunia, tapi dia menjadi kaya di akhirat. Ojo wis tidak mampu di dunia, wis melarat di dunia, tidak sholat Jumat, tidak tahu hadir pengajian, tidak tahu maca Al-Quran, tidak tahu sholat sunnah, maksiat maneh, uripe sekak, domino, toletan, marino gitaran, genjreng. Wis melarat di dunia, melarat di akhirat orang seperti ini. Khasirad dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Ini rugi dunia, rugi akhirat, itu kerugian yang nyata. Karena itu apapun yang Allah takdirkan kepada kita, oh kita jadikan mampu, ayo banyak sedekah. Oh dijadikan orang yang sederhana, tetap banyak ibadah. Enak kan? Dia akan menjadi apapun yang ditakdirkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap jadi orang taat. Itu intinya. Tetap jadi orang taat, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan sampai menjadi orang ahli istiqomah pengajian, tapi istiqomah juga jagongan ngerasani wong padha ae. Istiqomah pengajian, istiqomah masjid, tapi istiqomah lungguh dek jagongan di warung-warung, mari ngono ngrasani kono, ngrasani kini, ya, kemudian ngomongnya purno, kemudian ngomongnya kotor, ya sama aja. Itu juga rugi, tetap menjadi kerugian, sia-sia yang dia lakukan daripada ibadah, dihapus semuanya gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi apa? Kalaupun dia menjadi orang yang tidak disibukkan urusan harta, tapi dia sibuk untuk urusan ibadah, sehingga dia tidak mampu dunia, tapi akan menjadi orang yang kaya, bahagia, yang mana bahagianya selama-lamanya. Kalau dunia kan sementara, dunia kan terbatas waktunya. Kalau akhirat tak terbatas, justru dia akan menjadi orang yang akhirnya bisa menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Kalau orang yang mampu berarti elek? Enggak. Kalau orang yang mampu pun, kalau dia gunakan kemampuannya tadi itu, dia kaya, dia gunakan kekayaannya tadi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bantu orang, banyak bersedekah, tentunya apalagi kalau bisa ditambahi dengan apa? Banyak ibadah. Ya banyak, tetap dia bisa menyempatkan waktunya untuk apa? Salat berjamaah. Tentunya ini akan melebihi daripada orang yang mampu tadi itu. Kan itu pernah ya sahabat Nabi itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah, bisa sedekah, bisa bantu orang, bisa kamu ya bisa apa? Seandainya dia keluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami ya Rasulullah, kami tidak dikasih kesempatan untuk bisa bersedekah. Akhirnya Nabi mengatakan, tapi kamu kan bisa untuk melakukan salat sunnah, kamu bisa sedekah dengan salat duha, kamu bisa untuk membaca Al-Quran, kamu bisa beribadah. Bukankah itu sama? Itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah bagi kamu. Kecuali mereka melakukan apa yang kamu lakukan, mereka akan lebih unggul. Sudah dikasih harta, tapi digunakan dia, walaupun hartanya tidak menyibukkan dia untuk tetap hadir pengajian, sholat sunnah, baca Al-Quran, tentunya dia akan lebih unggul. Nah, karena itu ya pokok intinya ya apa kita pikirkan, kita jadi orang yang selalu taat kepada Allah, selalu mendapatkan mencari jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan itu orang-orang, jadi gini ya, ini yang dimaksud daripada wahyu Allah kepada Nabi Musa ini. Hei Musa, kamu itu kalau melihat kekayaan berdatangan, katakan itu adalah dosa yang disegerakan. Tapi kalau seandainya disegerakan hukumannya. Tapi kalau kamu melihat itu kefakiran datang, sambut marhaban bisya'ris shalihin. Artinya apa? Tetap ya kamu berusaha kalaupun dapat harta untuk waspada. Hati-hati. Ini dosa yang disegerakan. Artinya apa? Kalau kamu tidak sedekahkan, kalau kamu tidak keluarkan di jalan yang diridhai oleh Allah, ini akan menjadi malapetaka di akhirat. Sudah di dunia menyibukkan kamu, di akhirat akan lebih sibuk lagi. Tapi kalau kamu datang kepada kamu kefakiran,
marhaban bi sya'ris shalihin. Selamat datang tanda daripada orang-orang saleh. Berarti Allah menghendaki aku jadi orang soleh. Jangan kecil hati. Tetap kamu bisa beramal, kamu lebih banyak bisa melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan orang-orang yang fakir seperti ini, tentunya apa? Hisabnya akan lebih ringan daripada orang kaya. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, yadkhulu fuqara ummati al-jannah qabla aghniyaihim bi 500 am. Akan masuk surga fuqara umatku, akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya daripada umatku, yaitu sekitar 500 tahun. Kenapa? Karena kalau orang yang fakir tapi taat kepada Allah, duduk fakir maksiat, tidak mlebu surga. Fakir taat sama Allah, jaga kewajiban, tambahi sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, ini akan masuk ke surga sebelum orang-orang yang kaya yang pantas masuk surga 500 tahun. Ini orang kaya ini bakal masuk surga seandainya, tapi yang mendahului siapa? Orang-orang fakirnya. Kenapa? Orang yang kaya dipending dulu. Kenapa dipending? Karena dia akan dihisab. Harta yang kamu dapatkan tahun sekian kamu gunakan untuk apa? Periksa satu-satu per rupiah, ya, seperkecil yang paling kecil daripada harta kamu akan ditanya sama Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya satu-satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Akhirnya pas dia semakin lama mau masuk surga. Kenapa? Belum selesai. Ini orang surga, yang orang fakir tadi sudah menikmati berkelimang dengan kenikmatan di surga 500 tahun, baru teko ngomong sing suki-suki. Orang yang kaya-kaya baru datang, baru masuk surga. Orang yang fakir sudah menikmati kenikmatan surga sudah 500 tahun. Karena itu, ya, ketika kita jadi orang yang tidak mampu, ya tetap bukan menjadi orang yang malas, bukan pengangguran, bukan menelantarkan daripada kewajiban untuk menafkahi daripada keluarga, tetap berusaha. Tapi kalau Allah takdirkan ternyata, ya Allah berikan dia rezeki sedikit, wis syukurono, ya, kemudian jadilah kamu menjadi orang yang mengumpulkan atau meningkatkan ibadah kamu sehingga kamu dicatat sebagai orang-orang yang soleh. Karena itu dikatakan marhaban bi syi'aris shalihin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, ya, tidak menyusahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah memantapkan hati kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita menjadi orang yang mampu tetap menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang ahli sedekah. Allah takdirkan kita tidak menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang fakir, tetap kita tidak lupa diri, tetap kita bersyukur kepada Allah daripada apa yang sudah kita dapatkan, tapi tetap kita tingkatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi dunia sampai akhirat, kita menjadi bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.